Selamat datang kembali pada kuliah analisis struktur dengan metode matriks. Melanjutkan konsep metode fleksibilitas dari segmen sebelumnya. Pada segmen ini kita akan coba lakukan perhitungan mengikuti konsep tersebut. Ini adalah struktur balok yang digunakan sebagai ilustrasi pada segmen sebelumnya. Balok ini termasuk struktur statis tak tentu karena memiliki reaksi yang lebih banyak daripada persamaan keseimbangan. Dengan demikian, analisis balok ini tidak cukup diselesaikan dengan persamaan keseimbangan saja. Pada metode fleksibilitas, reaksi yang berlebih itu kita hilangkan terlebih dahulu. Sudah diberikan pada segmen sebelumnya, misalnya seperti ini. Reaksi di tumpuan B kita hilangkan sehingga kita peroleh struktur balok cantilever seperti tergambar di sini. Nah, struktur balok ini sudah merupakan struktur statis tertentu di mana reaksinya mestinya sudah bisa kita selesaikan dengan persamaan keseimbangan saja. Kemudian, pada struktur yang sama kita terapkan kembali gaya reaksi yang tadi dihilangkan sehingga diperoleh gambar seperti yang di bawah ini. Dan ini pun bisa dihitung reaksinya menggunakan persamaan keseimbangan saja. Nah, namun dari kedua gambar yang di tengah dan di bawah ini perlu disyaratkan persamaan kompatibilitas karena perpindahan di titik B harusnya sama dengan 0 karena ini awalnya adalah tumpuan roll, sedangkan di kedua gambar yang tengah dan bawah ini terdapat perpindahan delta 0 dan delta 1. Sehingga persamaan kompatibilitas yang harus dipenuhi oleh sistem ini adalah delta 0 ditambah dengan delta 1 harus sama dengan 0. Sekarang kita coba lakukan perhitungan masing-masing nilai dari reaksi dan perpindahan ini. Pertama untuk struktur yang di tengah ini, akibat beban merata W kita dengan mudah bisa mendapatkan reaksi vertikal di A sebesar W kali L dan reaksi momen di A berupa momen yang arahnya ini berlawanan putaran jarum jam sehingga ditulis negatif di sini. Kemudian untuk menentukan perpindahan delta 0 kita gunakan metode beban satuan sehingga kita perlu diagram momen dari balok ini pertama. Ini juga bisa Anda lakukan dengan mudah, bentuknya akan seperti ini. Jika kita akan menggunakan tabel integral volume, maka bentuk parabola ini kita perlu mendapatkan nilai momen lentur di ujung kiri, ujung kanan, dan di tengah saja. Dan ini sudah diperoleh, ujung kiri itu minus WL kuadrat per 2, di tengah minus WL kuadrat per 8, dan di ujung kanan 0. Kemudian kita terapkan gaya satu satuan di tempat di mana perpindahan yang akan kita hitung, yaitu di ujung B, seperti ini. Dan reaksinya juga dengan mudah bisa kita peroleh di A. Dan diagram momen akibat gaya satu satuan ini adalah demikian, linier berupa sebesar L di ujung kiri dan 0 di ujung kanan. Dari kedua diagram momen ini kita bisa gunakan tabel integral volume untuk mendapatkan perpindahan delta 0. Jadi perpindahan delta 0 adalah demikian, integral dari 0 sampai L dari momen yang satu akibat beban dan momen yang satu lagi akibat gaya satu satuan. Kemudian dari tabel volume, integral volume kita dapatkan formula seperti ini yang tinggal kita masukkan nilai-nilainya demikian. Momen yang satu besarnya L, yang lainnya ini perlu M1 dan 2 M2, artinya momen di ujung kiri dan yang tengah ini dikalikan 2 sehingga tinggal dimasukkan ke sini dan kita peroleh nilai delta 0 sebesar minus WL pangkat 4 per 8 EI. Dengan cara yang sama seperti sebelumnya, kita akan hitung perpindahan delta 1. Jadi strukturnya adalah demikian, akibat gaya RB semua reaksi masih dalam fungsi RB. Diagram momennya juga demikian, masih dalam fungsi RB. Kemudian kita terapkan kembali gaya satu satuan sama seperti yang sebelumnya kita gunakan untuk menghitung perpindahan delta 0. Dan ini diagram momennya adalah demikian. Dari kedua diagram momen ini kita akan dapatkan perpindahan delta 1. Delta 1 adalah seperti ini formulanya. Kemudian dari tabel integral volume untuk diagram momen berbentuk segitiga yang searah begini, formulanya adalah demikian dan kita tinggal masukkan nilainya saja. Dan kita peroleh nilai delta 1 sebesar RB L pangkat 3 per 3 EI masih dalam fungsi RB karena RB-nya belum diketahui. Setelah nilai perpindahan delta 0 dan delta 1 kita peroleh, kita bisa terapkan persamaan kompatibilitas yang bentuknya adalah seperti ini, delta 0 tambah delta 1 sama dengan 0.
dan kita masukkan nilai-nilai yang tadi sudah kita hitung. Ini adalah delta 0 dan ini adalah delta 1. Kita dapat selesaikan persamaan kompatibilitas ini untuk mendapatkan nilai RB yang besarnya adalah 3WL/8. Jadi gaya reaksi yang tadinya dihilangkan agar struktur statis tak tentu ini menjadi struktur primer statis tertentu, akan kita peroleh nilainya terlebih dahulu dari persamaan kompatibilitas. Nah, nilai-nilai reaksi yang lain bisa kita lihat dari gambar ini. RAY mestinya adalah RAY 0 ditambah RAY 1. MA ini mestinya adalah MA 0 ditambah MA 1, di mana tadi RAY 1 dan MA 1 masih dalam fungsi RB, sedangkan nilai RB sekarang sudah kita peroleh, sehingga kita bisa masukkan untuk memperoleh nilai reaksi di A yang sebenarnya. Jadi MA adalah MA 0 ditambah MA 1. Kita masukkan nilai masing-masing. Sebelumnya masih ada RB dan nilai RB sudah kita peroleh sebesar 3WL/8. Kita masukkan saja di sini dan kita dapatkan reaksi momen di A sebesar minus WL²/8. Dengan cara yang sama, reaksi vertikal di A, RAY juga bisa kita hitung dari RAY 0 ditambah RAY 1. RAY 0 nilainya WL, RAY 1 nilainya minus RB. Nilai ini kita masukkan, minus RB adalah minus 3WL/8, sehingga diperoleh reaksi vertikal di A sebesar 5WL/8. Demikian ilustrasi singkat perhitungan reaksi dari struktur statis tertentu menggunakan metode fleksibilitas. Pada segmen selanjutnya kita akan formalkan langkah-langkah yang kita gunakan dalam menyelesaikan metode fleksibilitas ini sehingga lebih standar dan struktur-struktur yang lebih besar dapat kita selesaikan mengikuti proses yang sama. Sampai bertemu pada segmen selanjutnya.